Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fayyul hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-55, yaitu tentang keutamaan zuhud dalam kehidupan dunia. Ada Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban lasarrani alla tamurra alayya salasu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu bidainin." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban," seandainya saya itu yang dianugerahi oleh Allah emas yang sebesar bukit Uhud, lasarrani alla tamurra alayya salasu layalin, lasarrani alla tamurra alayya salasu layalin, aku pasti lebih senang kalau emas itu tidak menginap di tempatku lebih dari 3 hari atau 3 malam, kecuali kecuali sesuatu yang aku persiapkan untuk membayar hutang. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta benda di dunia. Jadi diumpamakan bukit Uhud itu emas. Kenapa bukit Uhud saking banyaknya, saking besarnya. Kalau orang punya kekayaan sebesar bukit Uhud, itu nggak akan habis dimakan 7 turunan. Tidak akan habis dimakan 7 turunan. Itu pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dermawannya Rasulullah. Beliau tidak mau itu lebih dari 3 hari dikuasai. Diapakan? Infakkan fi sabilillah. Kadang mati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti orang tidak boleh kaya. Boleh kan? Punya kekayaan yang banyak, boleh. Digambarkan bukit Uhud itu adalah tentang banyaknya kekayaan yang dimiliki sampai sebesar bukit Uhud. Tapi jangan sampai kekayaan itu menjadi orientasi kita. Jangan sampai seperti itu. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hissu 'alal infaq fi wujuhil khairi fi hali hayatil insani wa sihhatihi. Jelaskan tentang anjuran
untuk berinfak ya di jalan kebaikan ketika itu masih dalam keadaan sehat dan hidup. Maka termasuk amalan yang terbaik itu ya, diantaranya adalah sedekah. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang dilakukan ketika orang itu masih hidup. Ya. Sedekah yang terbaik itu adalah yang dilakukan ketika masih hidup. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-hisu ala wafa'id dain wa ada'il amanah wa anna dzalika afdalu minas shadaqah. Anjuran untuk ya al-wafa atau membayar utang, wafa'ud dain wa ada'ul amanah, dan menunaikan amanah ya, termasuk amanahnya harta itu. Ya, termasuk amanahnya harta itu harus disampaikan. Ada hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa anna dzalika afdalu minas shadaqah, dan membayar hutang itu termasuk ya hal yang terbaik dibandingkan dengan sedekah. Kenapa seperti itu? Kalau sedekah itu kaitannya dengan harta kita, ya. Tapi kalau bayar hutang itu kaitannya dengan hak orang lain. Jadi hak orang lain yang ada pada kita harus dibayarkan. Itu lebih baik. Itu lebih baik ya, daripada sedekah tadi. Ya. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disisihkan adalah untuk sedekah ini khusus untuk bayar hutang. Ya, harus dikhususkan untuk bayar hutang, harus diprioritaskan. Jangan sampai nanti banyak sedekah tapi nggak mau bayar hutang. Lebih baik bayar hutang, sedekahnya nanti saja. Jadi utamakan seperti itu. Jawaz isti'mali law ingda tamanil khair. Ya, bolehnya orang itu tadi berandai-andai untuk melakukan kebaikan. Dan gitu. Tadi kan Rasulullah itu berandai-andai. Kalau seandainya saya punya emas sebesar bukit Uhud, itu kan berandai-andai. Ya, berandai-andai untuk melakukan kebaikan itu boleh. Ya, itu termasuk keinginan dalam melakukan kebaikan, termasuk motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu boleh. Itu andai-andai, tidak dilarang kalau untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana yunfiqu infaq man la yakhshal faqra. Termasuk zuhudnya Nabi itu. Beliau itu berinfak. Infaknya itu tidak takut fakir. Saking banyaknya tadi, kalau seandainya punya bukit Uhud itu sebagai emas, nah kurang banyaknya pengen diinfakkan kalau punya. Nah, jadi tidak takut, gambaran tidak takut miskin, tidak takut fakir. Fakir itu lebih parah dibandingkan dengan miskin. Ya, kalau miskin itu masih punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Ya, tapi kalau fakir itu dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ya, fakir itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah juga, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang keadaannya itu ya berada di bawah kalian. Maksudnya di bawah kalian itu keadaannya masih di bawah kita.
Jadi melihat itu jangan ke atas, tapi lihat itu ke bawah. Ya, karena kalau melihat ke atas itu orang tidak sadar kalau dirinya itu sebenarnya sudah tinggi. Jadi lihat ke atas, ya sudah kaya tapi pingin ya lebih kaya lagi. Sudah punya kekayaan yang begitu banyak, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, tapi yang dilihat yang lebih banyak lagi. Oh, di atas saya masih banyak. Ya, nah, ini jangan sampai. Yang dilihat adalah orang yang di bawahnya. Supaya apa? Senantiasa kita bisa bersyukur. Ya, senantiasa kita bisa bersyukur kepada Allah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum man huwa fawqakum. Jangan lihat engkau kepada orang yang di atas kamu. Kalau kita itu melihat orang yang di atasnya, ya dalam masalah kekayaan ini, kalau kekayaan itu tidak ada ujungnya. Orang dikasih satu gunung masih pengen dua, dikasih dua pengen tiga, dikasih tiga pengen empat, dikasih empat pengen ya sampai dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia baru ya selesai itu keinginan-keinginan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu tadi, supaya itu kita pandai bersyukur. Ya, kita itu diberi oleh Allah yang sangat baik, nikmat yang sudah masya Allah. Ya, kalau orang yang dilihat itu kurang terus, kapan bersyukurnya? Yang kurang itu bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Ini sering diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qalilan ma tashkurun. Kalian itu amat sedikit ya bersyukurnya. Ya, harus kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi jangan sampai kita melihat yang atas saja. Ya, kita lihat yang lebih bawah dari kita. Di bawah kita itu ada yang lebih menderita. Kita itu susah, sangat beruntung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kenikmatan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal, ya falyanzur ila man huwa asfala minhu. Kalau itu terkait dengan orang yang dikasih harta, itu kita lihat yang di bawah kita. Tapi kalau terkait dengan ilmu, kalau ilmu mah tidak ada akhirnya. Kita lihat, saya masih belum pintar, gitu kan? Saya masih belum pintar. Nah, itu boleh. Kalau ilmu, ya. Jadi kalau ilmu itu kita harus merasa kurang terus. Kalau ilmu, ya. Kalau nggak begitu, nggak semangat belajar nanti. Ya merasanya sudah baik saja. Saya kan sudah pintar. Nah, nanti semangat belajarnya nggak ada. Ya, repot nanti. Ya, jadi orang belajar itu madal hayat sepanjang hidup. Jadi kalau ilmu itu tidak ada batasnya. Boleh kita pengen orang itu pintar, saya harus pintar juga, kan gitu. Jadi semangat tasabuknya fil khair. Ya, kalau itu adalah berlombanya dalam kebaikan, boleh. Ya, jadi kalau ada orang yang lebih baik amalnya, jangan pernah merasa amal kita sudah cukup. Kalau dalam masalah amal, ya, tapi kita harus merasa kurang terus. Kurang. Itu dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan kita harus selalu merasa kurang. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu masih kurang. Jangan merasa cukup. Nanti kalau merasa cukup sudah bangga, sedekah saya sudah banyak, sholat saya sudah banyak, nanti repot ya. Jadi yang perlu kita tambahkan itu adalah kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu kita boleh ya untuk melihat yang lebih tinggi dari kita,
Sedangkan kalau berkaitan dengan harta, maka kita harus melihat orang yang lebih di bawah kita. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah istihbabu nadril muslim liman huwa adna minhu fi umurid dunya wa nadru liman huwa a'la minhu fi umurid din. Jadi di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk melihat orang yang lebih di bawah kita dalam masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia yang kita lihat adalah orang yang di bawah kita. Tapi kalau untuk urusan agama, wa nadru liman huwa a'la minhu fi umuriddin. Kalau dalam masalah urusan agama, kita lihat yang lebih tinggi. Wah, ini ada orang yang alim dalam ilmu agama. Saya harus menjadi seperti dia, lebih alim. Alim, banyak kebaikannya, banyak amalnya tadi. Jadi kalau dalam masalah agama itu kita harus semangatnya adalah yang lebih tinggi. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar itu. Kalau Abu Bakar sama Umar itu selalu bersaing dalam masalah agama, yang tercepat, yang terbanyak, yang terbaik itu selalu bersaing. Yaitu namanya istibaq fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Itu silakan. Tapi kalau dalam masalah harta, yang kita lihat adalah orang-orang yang ada di bawah kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ta'isa abdud dinar wal dirham wal qatifah wal khamisah in uqtiya radiya wa illam yuqta lam yarda. Celakalah penghamba dinar, penghamba uang. Dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Ini kalau kita uang kita sekarang uang kertas. Celakalah penghamba dinar, wadarahim wadirham, penghamba emas dan dirham, penghamba uang. Celakalah penghamba pakaian. Kalau uang pengennya yang banyak, dikuasai yang banyak, sebanyak-banyaknya. Pakaian sebagus-bagusnya, yang mahal, terkadang tidak dilihat. Yang penting itu mahalnya, kan gitu. Kalau pakaiannya mah sebenarnya sama saja. Pakaian murah sama mahal itu bedanya. Bedanya apa, Pak? Beda harganya. Beda harganya sama kebanggaannya itu. Kalau fungsinya pakaiannya sama saja untuk menutup aurat. Bukan berarti pakaian yang mahal itu dilarang, tidak. Tapi terkadang ada yang berlebihan. Karena mungkin yang mahal itu lebih berkualitas, tapi jangan berlebihan. Pakaian, barang-barang, bajunya harganya berapa, Pak? Nah, kalau kita baju harga 100.000 aja udah. Ada yang harganya sampai sekian juta. Jangankan itu, untuk beli tas aja sekarang harganya berapa, Pak? Sampai berapa juta, Pak? Dan itu koleksi, bukan 1, 2, 3. Sepatunya harganya berapa? Mobilnya harganya berapa? Padahal yang dirasakan juga rasanya sama saja. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Celakalah penghamba perut. Kalau makan makanan yang enak, ingin kejar enaknya saja.
Ya, yang harganya mahal-mahal itu, masya Allah, satu porsi harganya berapa? Ya, satu porsi, masya Allah, yang enak. Sementara orang lain mau makan aja susah. Ya, pakaiannya mahal, mobilnya mahal. Banyak orang yang tidak punya kendaraan mau jualan tidak punya kendaraan banyak. Ya, banyak. Dan yang mati Allah Subhanahu wa taala penghamba apa tadi? Perutnya. Ya, makanan yang enak-enak, bahkan yang lebih parah tidak peduli tentang halal haram. Yang dikejar enaknya tadi itu sampai orang mengabaikan halal haram. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala. Ya. In utiya radiya. Apabila dia diberi ya, dia ridha, wa illam yu'ta. Kalau dia tidak diberi ya, lam yarda, dia tidak merasa senang. Ya. Kalau dia dikasih kekayaan tadi, keinginan dipenuhinya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, ya kan? Makanannya enak, masya Allah, dia senang sekali. Ya, dia senang sekali. Tapi kalau dia tidak dikasih, ya, kasih musibah, kasih bencana, ya, lam yardo, tidak ridho dengan pemberian Allah. Jadi orang yang maunya senang saja, semua terpenuhi saja, kalau tidak terpenuhi dia tidak ridho. Nah, ini disebut orang yang celaka. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemahaman hadis yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah at-tahdhir minal ubudiyati li ghairillah. Ya, ancaman ya dari menghamba kepada selain Allah. Menghamba, ubudiyah itu hamba. Jadi hamba kita itu sebut ibadullah. Ya, hamba-hamba Allah disebut ibadah. Ibadah itu yang menghamba, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi ibadatullah itu adalah menghambakan diri kepada Allah. Fi'lu ma yuhibbu wa yardahullah. Ya, melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini enggak dia. Ya, dia menghamba kepada tadi, pada hartanya, uangnya, ya, pada pakaiannya, pada mobilnya, kepada ya, perutnya. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman, peringatan. Wa khasatul li hadhil asya' al-faniyah kal mali wal kisah. Khususnya adalah segala sesuatu yang bersifat fana. Ya, fana akan hilang. Orang punya mobil mewah, seberapa lama dia menikmati mobil mewah, Pak? Ya. Dia punya pakaian bagus, berapa lama dia menikmati pakaiannya yang bagus? Kekayaannya yang banyak, kalau dihitung gak selesai duitnya, hartanya, ya kan? Nah, itu yang membuat nanti hisabnya, dulu pernah kita sampaikan. Ya, orang yang paling kaya di dunia itu adalah nanti orang yang paling miskin di akhirat. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Ya, sebut harta itu bisa jadi fitnah. Itu kalau hartanya tidak menjadi kebaikan. Tapi kalau harta itu menjadi kebaikan, maka harta itu bukan fitnah, tapi disebut sebagai kebaikan. Ya, jadi harta itu bisa menjadi fitnah, harta bisa menjadi kebaikan. Harta itu menjadi kebaikan kalau dengan harta itu untuk memperbanyak kebaikan. Jadi bukan berarti orang zuhud itu tidak boleh kaya, yang sering kita ulang-ulang. Boleh. Tapi dengan kekayaannya itu dia memperbanyak kebaikan. Ya, jadi bukan zuhud itu bukan berarti orang yang miskin, tidak. Ya, Islam tidak menganjurkan orang miskin. Justru mendorong orang untuk menjadi kaya. Ya, bukan berarti tidak menyukai orang miskin, tidak. Tapi Islam mendorong orang itu menjadi kaya.
lebih dimotivasi al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Itu motivasi ya Islam itu untuk ya umatnya agar menjadi kaya, banyak berinfak, maksudnya itu. Ya itu lebih baik kan gitu. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Nah, miskin juga bukan keburukan. Ya, tapi itu ujian. Ujian bagi siapa? Nah, termasuk ujian bagi orang-orang kaya. Jadi kalau ada orang miskin, bahkan begini. Dalam hadis lain itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau bukanlah orang miskin, kita itu tidak akan dikasih rezeki oleh Allah. Kalau bukan karena orang miskin. Jadi orang kaya dengan orang miskin itu tidak bisa dipisahkan. Orang nggak mungkin kaya semua, nggak mungkin. Justru dengan adanya orang miskin itu ada orang kaya. Ya, fahal turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian itu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau tidaklah kalian itu diberikan rezeki oleh Allah kecuali karena orang-orang yang lemah. Maka dari itu tadi ada keseimbangan antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi kalau orang kaya dikasih harta karena orang miskin, maka dari itu orang yang banyak berinfak bersedekah itu bukan makin miskin, bukan. Justru mau dibuka oleh Allah rezekinya. Kenapa? Karena ketika dikasih amanah oleh Allah berupa rezekinya, dia banyak berinfak. Nah, tadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wal ubudiyatu lillahi turisur ridha wal qana'ah ala khilafil ubudiyati li ghairillah. Orang yang menghamba kepada Allah itu akan mendatangkan keridhaan. Wal qana'ah, qana'ah itu menerima padanya, nerimo, dikasih oleh Allah banyak ya diterima, dikasih sedikit ya. Tadi bukan berarti orang yang kalau dikasih dia ridho. Kalau dia kaya, dia kecukupan, senang dia. Tapi kalau dikasih miskin, ya nggak senang. Ini bukan orang yang qana, bukan orang yang menerima. Dikasih kekayaannya dia bersyukur, dikasih kemiskinan dia bersabar. Ya, qana'ah, nerima diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala khilafil ubudiyati li ghairillah, berbeda ketika orang itu menghamba kepada selain Allah. Jadi kalau orang itu menghamba kepada selain Allah, ya tidak mendorong orang itu untuk qana'ah, ya tidak mendorong orang itu untuk ya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tuladus sukh wal bukhl. Ya. Orang yang mengabdi kepada selain Allah, tadi mengabdi kepada hartanya, pakaiannya, kendaraannya, makanannya. Kalau seperti itu akan mewariskan atau mengakibatkan orang itu menjadi bakhil. Bahkan tidak hanya bakhil, sukh itu adalah lebih parah dibandingkan dengan bakhil. Kalau bakhil itu orang tidak mau memberi, tapi kalau sukh itu orang selain dia tidak mau memberi, dia tidak ingin orang lain itu ya mendapatkan kenikmatan. Yang lebih parah ya kata sukh. Ya, wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat sukh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Fa ulaika humul muflihun. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-madmun min al-jam'i wal mil ma zada 'ala al-hajah wa zughli an Allah ta'ala wa lam yasta'minu fi amrillah. Jadi di antara yang buruk itu adalah kalau orang itu tadi, jadi pekerja itu tidak dilarang. Silakan kita bekerja apa sih? Ya, kapan saja silakan. Ya. Tapi jangan sampai melupakan hak Allah. Ya, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai lupa daratan. Ya.
Ingatnya apa Pak kalau lupa daratan? Yang pengennya terbang aja gitu ya. Di atas aja itu nggak mau turun-turun. Ini biasanya kalau orang itu sudah di atas tuh, ya nggak mau turun-turun, ya nggak mau dia gantian, pengennya di atas terus gitu ya. Karena di atas tuh enak. Ya. Orang punya jabatan, nggak mau dia turun-turun. Kalau pikir bisa, ya ini termasuk fitnahnya dan ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, punya jabatan juga nggak banyak. Ya, lebih baik emang gantian. Batasi sekian tahun itu udah bagus. Ya jangan sampai nanti seumur hidup ya dia terus repotnya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 menit lagi. Wa anhu qala, dari Abi Hurairah juga yang berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi rida'un imma izarun wa imma kisa'un wa qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas saqaini wa minha ma yablughu ka'baini fayajma'uhu biyadihi karahiyatan antara amratahu rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Saya itu telah melihat 70 orang ahli suffah. Ahli suffah itu apa Pak? Ya, ahli suffah itu adalah orang yang tidak punya tempat tinggal. Ya, para sahabat Nabi yang dia tinggal di masjid. Jadi tinggalnya di masjid. Disebut 70 orang yang disebut dengan ahli suffah. Ya, mereka tidak punya rumah, tinggalnya di masjid. Nah ini dikatakan tadi, ma minhum rajulun alaihi rida'un. Tidak seorang pun di antara mereka itu yang memiliki kain selimut. Ya, hanya sarung atau kain panjang yang bisa diikatkan pada leher. Ya, kain yang biasa gitu. Itu saja untuk menahan dingin. Kalau musim dingin itu kan pakai itu. Ya. Di antara mereka ada yang punya kain sekadar untuk menutupi sampai kedua betisnya. Jadi nggak sampai bawah, yang sampai batas betis. Ya. Dan ada pula yang ya menutupinya sampai apa itu? Iya, kedua mata kakinya. Saya cuma biyadihi karahiyatan antara auratahu, maka dia kemudian ya menariknya dengan tangannya. Jadi kalau sampai bawah itu ditarik, sampai di atas ya. Kalau kita tarik ke atas dibawahkan begitu, diturunkan, ya tarik ke bawah. Kenapa? Khawatir kalau terbuka auratnya. Kalau batas aurat laki-laki itu kan sampai batas lututnya. Kalau betis, nah itu kalau kita pakai sarung misalnya. Kalau sampai batas betis itu kan gampang saja ketarik ke atas, ya bisa saja tarik ke atas maka diturunkan biar nggak sampai tadi. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala itu gambaran ya orang-orang yang zuhud. Ya bukan berarti kita harus, itu contoh saja ya. Bukan berarti tadi kita harus menjadi miskin, itu tidak. Ya. Artinya tidak terpaut dengan dunia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ujian nanti itu adalah ya ujian manusia itu yang paling berat itu adalah keserakahan. Al-khirs. Itu ujian yang paling berat. Ya, karena apa? Orang tadi kurang haus dunia. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pemahaman hadis yang bisa kita ambil adalah jawazul labzi sawfi al-waqid. Bolehnya memakai satu pakaian. Nah, tadi kalau apa namanya itu gamis ya. Gamis itu kan satu. Jadi itu cuma satu saja. Bahkan nanti sahabat Nabi itu ada yang meninggal dunia itu ya kakinya tidak sampai tertutup. Ya umelin. Ya itu kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Ya, belakang ada yang disebutkan seperti itu. Ya, boleh memakai satu pakaian, satu lembar pakaiannya. Ya, karena ya tadi nggak ada yang lain. Khirsul mu'min ala satri aurati.
Jadi semangat orang itu untuk menutup aurat, jangan sampai meskipun tadi ya orang kekurangan, jangan sampai auratnya terbuka. Kalau orang sekarang ya bukannya kekurangan, malah orang kaya tapi malah ubar aurat. Itu yang orang pakaiannya itu kan bukan orang miskin. Kecuali orang miskin. Orang miskin aja gak sampai seperti itu. Apalagi dicuci dengan kekayaan. Nauzubillah. Ya. Dikasih kaya, dikasih kecukupan, tapi tidak mau menutup aurat. Itu ujian. Ya, ujian. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki kan auratnya cuma sebatas lutut sampai perut pusat ya. Nah, kalau perempuan itu kan seluruh tubuhnya, illa kaffaini wal wajhi. Kalau perempuan itu auratnya adalah seluruh badannya kecuali dua telapak tangan dan wajah. Justru malah biasanya lebih parah laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang auratnya cukup batas lutut sampai ya pusarnya itu kan celana 3/4 sudah cukup. Laki-laki pakai celana 3/4 itu sudah cukup, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, itu sudah tutup aurat. Tapi jarang laki-laki yang seperti itu. Ya, pakai kaos saja, ya, pakai kaos saja laki-laki itu malu. Padahal itu sudah tutup, udah di luar aurat, ya kan? Ya, kita sholat, ya, pakai sarung, pakai kaos, biasanya risih apa enggak? Padahal itu sudah nutup aurat. Ya, kita pakai bajunya lebih panjang, gitu kan? Ya, nggak cukup itu, kita masih pakai kopiah, pakai peci, kan gitu. Ya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, justru malah laki-laki yang punya malu, gitu ya. Jawazu mabitir rijali fil masjid juga menjelaskan bolehnya orang itu mabit di masjid. Jangan sampai nanti orang mabit di masjid nggak boleh. Ya, boleh kalau kita mau sholat malam misalnya, sholat malam berjamaah, kita manfaatkan masjid untuk mabit, boleh. Ya, bahkan itu perlu sering-sering dilakukan. Itu tidak hanya bulan Ramadan saja, ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jawazu, kemudian berikutnya adalah zuhdu anis sufati wa qita'ihim lil ilmi wal jihad fi sabilillah. Apakah mereka itu orang yang tidak punya pekerjaan ahli sufai? Tidak. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang ahlul ilmi. Ya, orang-orang yang ahlul ilmi, mereka orang-orang yang belajar. Dulu karena tidak ada madrasah zaman dulu, masjid itu dijadikan tempat untuk membentuk orang-orang hebat. Ya, orang-orang hebat pada zaman Rasulullah itu semuanya dibentuk di masjid, bukan di tempat lain. Karena tidak ada madrasah. Mereka ahli dagang, mereka ahli politik, mereka ahli perang, mereka ahli ya apa saja, ahli agama, hafid Quran, mereka di masjid. Jadi masjid pada zaman Rasulullah itu hidup, tidak sepi. Jadi tempat untuk menempat. Fihi rijal la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Jadi di dalam masjid itu ada orang-orang yang mereka tidak disibukkan dengan bisnisnya. La tulhihim tijaratun, bisnis, perniagaan, wala bai'un, juga tidak dengan jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin bangkit, Islam ingin maju, jadi mulai dari masjid. Kalau masjidnya sepi, mustahil orang Islam bisa maju. Mustahil. Ya, kebangkitan orang Islam, kemajuan orang Islam itu bukan dimulai dari selain masjid. Ya, dari masjid dimulai. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka belajar, mereka berdagang, bukan berdagangnya di masjid, mereka pedagang yang ahli masjid. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ahli sufat, jadi ahli ilmi, orang-orang yang banyak belajar.
Wa alul jihad, mereka orang-orang yang siap. Begitu ada perang, berangkat mereka. Orang yang benar-benar siap. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dianggap itu sebagai orang-orang kaya. Padahal kenapa dianggap orang kaya? Kenapa mereka dianggap sebagai orang kaya? Mereka tidak bekerja. Ya, tidak bekerja dan tidak minta-minta. Itu ahlus sunnah. Tidak bekerja, tidak minta-minta. Orang mengiranya mereka orang kaya, ya kan? Karena nggak pernah kerja. Kalau kita masih bekerja keras, itu berarti belum. Ya. Mereka nggak pernah minta. Lah kalau nggak punya kok nggak minta, ya kan? Ya. Kalau nggak kerja, berarti kan orang kaya. Dianggapnya mereka itu orang kaya. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya untuk ilmu dan berjihad di jalan Allah. Mungkin ini bisa sampaikan, silakan kalau sampaikan. Cukup Pak? Cukup ya? Jalan. Apa bedanya dengan nazar? Oh lain. Kalau nazar itu dia seperti janji, ya. Seperti janji. Misalnya begini, nanti kalau saya sembuh dari sakit saya akan berangkat umroh. Gitu kan? Itu dia nazar. Ya, begitu dia sembuh dari sakit itu, maka nazarnya wajib dilaksanakan. Karena dia sudah berjanji kepada Allah. Tapi kalau tadi dia berandai-andai, seandainya, umpama atau misalnya, ini hanya perumpamaan saja. Jadi beda antara perumpamaan dengan. Jadi kalau berandai di situ adalah keinginan nanti, keinginan yang belum terlaksana, gitu ya, keinginan yang tidak terlaksana. Dan itu dalam beberapa hadis itu ada yang seperti itu. Jadi Nabi pernah berniat membakar rumah orang yang tidak mau berjamaah, ya kan? Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, itu keinginan yang tidak tercapai ya. Contoh saja, sebagai contoh. Ya. Ya. Yang contohnya di situ bukan contoh sekedar contoh, tapi itu adalah untuk kebaikan. Gitu. Contoh untuk kebaikan. Jadi beda dengan nazar. Nazar itu seperti janji. Ya, sebuah janji kalau dia terlaksana apa yang diinginkan, maka dia akan melakukan kebaikan tadi. Kita contohkan tadi, kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan umroh misalnya. Nah itu dia nazar. Oke, itu bedanya ya. Coba ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.